Haleluya. Pada saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau membawa setiap pujian, persembahan syukur kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang layak menerima setiap pujian kita. Puji Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh sorga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh sorga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus Tuhan. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang patut kami puji dan sembah dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, kembali hari ini kami datang kepadamu. Kami mau beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan bagi Tuhan. Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Berkaryalah Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami masing-masing, mengurapi kami semua Tuhan, agar ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga sukacita, damai yang kekal itu Dia berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita mau senangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan hidupku. Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikin ku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikin ku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan.
kita bersuka cita ketika Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kesenangan yang Tuhan berikan adalah kesenangan yang kekal, kesenangan yang tidak akan pernah layu. Biarlah kesenangan itu melimpah atas kehidupan kita. Kesenangan Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Kita naikkan pujian, kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, Kesenangan dari Tuhan. Puji Tuhan. di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan pernah layu. Puji Tuhan. Yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Yesus Rajaku, haleluya. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kesukaan Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang indah itu akan menghiasi seluruh kehidupan kita. Kita mau buka hati kita mau persiapkan tempat yang terbaik untuk benih kebenaran firman Tuhan itu ditaburkan. Puji Tuhan, kita naikkan pujian. Engkau yang terindah Tuhan, Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Kami mau sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Puji Tuhan. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada jauh Kau berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. ku sembah Kau Allahku. Biarlah semua lidah mengaku bahwa hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Yesus Juru Selamat dunia. Puji Tuhan. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Wanita menaikkan pujian ini. Puji Tuhan. Haleluya.
Allah yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar, yang penuh kasih melimpah untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat anugerah yang besar Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera yang Tuhan beri dalam kehidupan kami melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami naik berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami semua boleh diberkati melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan menyucikan hati dan segenap kehidupan kami Tuhan, untuk kami dapat memperoleh firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Dan Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami pengertian yang benar Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah yang akan pakai Tuhan untuk saat ini berbicara bagi kami Tuhan. Kau pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, menjadi perpanjangan Engkau Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ampuni setiap salah dan dosa kami, kekurangan, kelemahan kami, ampuni kami Tuhan, hingga hidup kami boleh berlayak di hadapan hadirat Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, kita bergembira kalau kita boleh masih mendengar, menerima firman Tuhan yang pada jam saat dalam ibadah ini kita akan datang kepada kitab suci Perjanjian Baru, yaitu terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Mari saudara, kita terima firman Tuhan, kita buka hati kita, dan saya yakin Tuhan memberikan kebenaran dan firman Allah menjadikan satu kekuatan iman percaya kita. Demikian firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi berbicara mengenai damai dan yang membawa damai, yang dikatakan pembawa damai. Ini adalah judul atau tema daripada firman Tuhan. Saudara, berbicara mengenai damai itu sebetulnya berawal atau dimulaikan dengan dalam hidup orang percaya atau dalam hidup manusia itu dia akan datang kepada damai, tetapi diawali dengan yang dikatakan hikmat. Hikmat itu sendiri mempunyai arti yaitu bijaksana atau berakal budi. Ya. Jadi damai itu berawal dari adanya hikmat dalam diri kita. Nah, hikmat itu dengan lebih jelas dikatakan bijaksananya manusia itu, bijaksananya kita sebagai orang percaya. Lalu bisa juga dikatakan berakal budi. Nah ini, hikmat itu bisa juga dikatakan berakal budi. Akal budi itu sebetulnya berbicara mengenai dua hal. Akal, yaitu pengetahuan, ya, dan budi itu sendiri berbicara mengenai pengalaman. Jadi berakal budi berbicara mengenai bagaimana pengalaman kita dan pengetahuan. Dari pengalaman hidup sebagai orang percaya dan pengetahuan kita akan firman Tuhan, maka kita akan datang sampai kepada
adanya damai. Setelah kita kenal Tuhan, kita mengalami keselamatan, kemurahan, kasih sayang Tuhan, jalan ampun salah dosa, itu pengalaman saudara. Tapi melalui tahu mendengar akan firman Tuhan. Nah, muncullah damai itu. Adalah damai itu karena kita bukan hanya apa kata orang, tetapi itu pengalaman hidup kita. Ya, pengalaman itu peristiwa kejadian dalam keadaan kekacauan, dalam keadaan ketidaktenangan. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita berseru, saat kita percaya kepada Yesus Tuhan, itu ada suatu pengalaman yang mulai memberikan keteduhan, ketenangan, pengalaman. Tapi kita mengerti mengenai Yesus itu melalui mengetahui, mendengar firman Tuhan. Jadi saudara sudah tahu, damai itu karena kita sudah kenal Tuhan, percaya Tuhan, mengalami Yesus, dan kita tahu apa yang firman Tuhan, kitab suci ini tuliskan, ungkapkan. Nah, itu menjadikan kita menjalani hidup di dalam damai itu sendiri. Nah, damai itu sendiri saudara, ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, pasal yang ketiga Yakobus, di situ saudara melihat dituliskan demikian. Atau ayat 14 saja ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dan 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan atau kejahatan. Jadi ada dua macam damai, dua macam hikmat, dua macam pengalaman dan pengetahuan mengenai damai itu. Yang dari dunia, yang bukan dari atas. Jadi yang pertama, itu yang dari dunia. Tapi ingat saudara, damai yang dari dunia itu berbeda. Bedanya di mana? Bedanya kalau damai yang dari dunia itu selalu mempunyai bagi diri. Itu dikatakan transaksional. Saya dapat apa? Dia berdamai dalam dunia. Kita berdamai dengan seseorang. Ya, ada satu hal apa lalu kemudian berdamai. Tetapi tetap ujung-ujungnya saya dapat apa? Transaksional. Itu dikatakan damai secara dunia. Nah, ini hal yang berbeda sekali. Di dalam ayatnya yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas, nah ini, ada yang dari dunia, ada yang dari atas, dari sorgawi, dari Allah itu sendiri. Inilah damai atau pengalaman, pengetahuan dalam kita menjalani hidup ini. Apa yang kita alami, apa yang kita ketahui. Kalau itu dari dunia selalu sifatnya transaksional. Apa yang saya dapat. Tapi berbeda yang dikatakan hikmat dari atas. Ayat yang 17. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Nah ini, damai, pengetahuan, pengalaman di dalam Tuhan. Berbeda sekali. Karena dikatakan selalu murni, tidak ada ujung-ujungnya. Tidak ada transaksional, tidak ada untuk diri. Murni. Suatu yang tidak tercemar. Suatu yang memang bernilai, bermutu. Lalu dikatakan penuh dengan ketenangan. Penuh dengan kenyamanan. Lalu penuh perhatian, ramah.
Lalu dikatakan mau belajar dan diajar. Bisa menerima, bisa mengakui, mengerti keterbatasan manusia itu sendiri. Nah dikatakan, kalau yang dari Tuhan damai itu, ya, itu adalah hal yang berbeda. Tuhan memberikan ketenangan, keteduhan. Tuhan memberikan satu jaminan melalui janji-janji firman-Nya. Kalau saudara lihat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Itu bedanya. Karena kalau yang dari dunia, itu pasti ada kekhawatiran. Ada satu keraguan-raguan. Ada sesuatu yang, kegentaran dan kegelisahan. Karena itu kan sifatnya enggak. Sekarang kita bisa berdamai. Besok ada hal lagi. Kita tetap dikejar dengan kekhawatiran. Kedamaian yang semu. Kedamaian yang sesaat. Ya. Kedamaian yang sementara. Nah itu tetap memunculkan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Tapi berbeda, damai sejahtera yang dikatakan, ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi sini ada satu, bukan saya kebenaran, ada satu kepastian, ada satu perjanjian, ada satu pengalaman damai yang Allah berikan, yang Allah tinggalkan sebelumnya dia naik kembali dalam kerajaan sorga. Yang dia berikan. Nah kalau saudara lihat lagi dalam Roma 15, berbicara mengenai damai itu. Roma 15, saudara lihat dalam ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Ini perikopnya kalau saudara lihat dalam pasal 15, itu berbicara mengenai orang yang lemah dan orang yang kuat. Bisa lemah, bisa kuat. Ya. Nah ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi damai itu berbicara mengenai iman. Tidak bisa dipisahkan pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Mengertinya, taunya kita dari apa yang firman Allah katakan. Dan apa yang kita alami. Itu iman. Ya. Sesuatu yang tadinya kita tidak mengerti. Tapi semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Jadi ada potensi, ada kemungkinan ya untuk kita dikatakan memenuhi kamu, dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Ada kala tidak ada damai, ada kala tidak ada sukacita. Tapi inilah dikatakan Tuhan telah memberikan, Tuhan telah berjanji, Tuhan telah membuktikan melalui hidupnya, dirinya yang dia serahkan di atas kayu salib. Dia berdamai dengan saudara dan saya. Dia berdamai dengan manusia yang berdosa, yang harusnya menuju kebinasaan. Yesus, pendamai itu hadir. Yesus, yang damai itu sebenarnya memungkinkan memenuhi kita saat kita dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketidaktenangan.
Jadi damai itu bisa dia ditopang, bisa dia bertumbuh, bisa dia berkembang, bisa dia ada di atas segala situasi yang tidak baik sekalipun. Nah, kalau saudara lihat dalam Roma 14 sekarang, mundur satu pasal, ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17 dan sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu kerajaan sorga. Terdiri bukan soal jasmani, makan minum, punya ini, punya itu, pakai ini, pakai itu. Ya. Tapi lebih ditekankan kepada kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tetapi nah ini kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Manusia boleh punya semua, tapi kalau hatinya tidak ada damai, hidup di dalam Tuhan. Langkah orang percaya menuju kerajaan sorga. Langkah orang percaya yang Yesus Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tersedia kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Luar biasa hidup di dalam Tuhan. Luar biasa indahnya hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam dunia saja, menyelesaikan waktu yang masih Tuhan beri dalam hidup ini. Tuhan sendiri katakan, kerajaan Allah itu berbicara mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berterima kasih kepada Tuhan kalau kita ada di antara sebagaimana orang yang percaya, ada di dalam perjalanan, ada di dalam lingkup ruang, wilayah area yang dikatakan kerajaan Allah. Selagi dalam dunia, Allah selalu hadirkan, penuhi dengan damai sejahtera itu. Tuhan itu baik. Nah saudara, kalau saudara lihat di dalam ayat 17, kembali kepada surat Yakobus pasal 3, ada hal yang menarik di situ saudara. Yakobus pasal 3 ayat 17, dikatakan tetapi hikmat atau damai yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Damai di sini dikatakan untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi orang yang tidak punya kebenaran dari hal hidupnya sudah didamaikan dengan Allah, sudah diampuni salah dosanya melalui percaya dia kepada Yesus, dia tidak punya damai, saudara. Apalagi yang dikatakan mengadakan damai, menyebarkan, membawa, mengungkapkan, membuktikan saya ada dalam damai, tenang bersama Yesus. Tidak bisa kita menjadi pembawa, mengadakan, membagi. Karena kita tidak ada modal dasarnya, tidak ada. Percayanya tidak ada. Tapi melalui firman Allah, saat engkau datang kepada Yesus, menyerahkan dirimu dan percaya, dia akan hadir. Dia akan membukakan sekat-sekat antara sorga dengan dunia itu. Di mana kita dikatakan hikmat yang dari atas, pengetahuan, pengenalan, pengalaman dari hal bagaimana Allah itu
Itu yang menjadikan kedamaian dalam hidup ini. Nah, berbicara mengenai damai lebih jauh lagi, saudara perhatikan. Wahyu pasal 6 ayat 4. Di sini kita tahu rupanya damai itu ada batasnya. Bukan unlimited, bukan tidak terbatas, ada batasnya. Damai yang di dunia pun damai yang dari atasnya dari Tuhan itu, ya. Kalau saudara lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ada waktunya sebelum kedatangan Tuhan, di mana meterai itu dibukakan, antara lain mengungkapkan mengenai bagaimana dengan damai yang ada di bumi ini. Ada waktunya, ya. Di mana dikatakan, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai. Kuda merah padam mungkin berbicara mengenai kesulitan, peperangan, ya, kejahatan. Di sini dikatakan membunuh, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi damai itu dikatakan akan diambil, dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sekarang masih ada damai, saudara. Masih ada firman Allah yang mengungkapkan mengenai damai sejahtera yang ku berikan, yang ku tinggalkan kepadamu. Masih ada kabar baik, damai sejahtera itu Allah bisa limpahkan, tambahkan, melimpah. Tapi perhatikan, hari waktu yang tidak lama lagi kedatangan Tuhan. Bahkan melalui kitab Wahyu ini, kita diingatkan ada masa damai itu akan diambil dari atas bumi. Kalau tidak ada damai, kekacauan, ya, kehancuran, kerusakan. Sini dikatakan mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebuah pedang yang besar. Jadi waktu itu kuda merah padam ini, dia mengambil damai di atas bumi sambil memegang pedang yang besar itu. Dalam firman Allah, pedang itu bisa juga berbicara mengenai firman Allah yang dalam Ibrani 4 ayat 12, sudah lihat, berbicara mengenai pedang itu. Ibrani 4 ayat 12, demikian dituliskan surat Ibrani 4 pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Pedang yang bermata dua, menusuk. Nah, saat Wahyu 6 ayat 4 itu, Wahyu 6 ayat 4 itu dengan pedang. Jadi waktu damai diangkat di atas bumi, firman Allah itu, pedang itu memisahkan. Dikatakan, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dimurnikan. Sebelum damai itu diangkat, gereja, orang percaya dimurnikan, dikembalikan sesuai dengan standar kehendak Allah,
sesuai dengan rencana waktunya Allah. Ya, sekarang kita dengan firman Allah, kita tidak tahu. Karena situasi keadaan kita melihat bukan bertambah nyaman, ya, dalam banyak bidang. Tidak ada jalan lain. Kembalilah kepada firman Allah dan Dia akan tahu isi hati pikiran kita yang gelisah, takut. Dia akan memberikan kabar baik, Dia akan memberikan kebenaran, Dia akan memberikan sukacita. Masih ada, saudara. Bukalah hatimu. Carilah Tuhan. Percayalah Yesus adalah jawaban atas segala kebutuhan daripada hidupmu. Nah, ini dikatakan, ya. Kalau saudara lihat dalam Yeremia 8 ayat 22, bagaimana keadaan bangsa Israel, mereka menghadapi situasi yang bisa juga sama seperti kita. Yeremia pasalnya yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-8, saudara lihat di ayatnya yang ke-11, keadaan daripada bangsa Israel itu dikatakan tidak ada, ayat 11 ya, 8 ayat 11. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Perhatikan katanya, damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan, tidak ada yang bisa dibagikan mengenai damai. Mereka dikatakan mengobati luka putri umatku. Sepertinya berbuat baik, tetapi dengan memandang ringan. Waktu mereka melayani mungkin, waktu kita mengiring Tuhan, ya, waktu kita dalam kesetiaan apapun. Tapi ada satu rasa, ya, dengan ringan memandangnya dan berkata, damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Ini hal yang menjadi ada kesempatan untuk kita kembali kepada damai sejahtera Tuhan itu. Tenang, percaya, Dia akan meneduhkan, Dia akan gelombang badai itu akan teduh. Sepertinya mengobati, tapi dengan ringan berkata, tidak ada sejahtera. Berhati-hati, saudara. Karena kalau kita lihat dalam ayat 22, pasal 8 Yeremia pasal 8 ayat 22, tidak adakah balsam di Gilead, tidak adakah tabib di sana, mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Ya, tidak adakah damai sejahtera itu? Sampai tidak ada penyembuhan, pemulihan, pertobatan. Tidak ada mengalami hidup ini betul dalam tangan, kemurahan, kasih sayang, penyertaannya. Tidak ada satu kekhawatiran dengan situasi apapun yang terjadi. Ini pertanyaannya, tidak adakah balsam, obat di Gilead? Tidak adakah tabib, dokter, penyembuh di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Ini keadaan hari-hari ini. Semuanya seperti tradisi, kebiasaan, asal. Tapi melalui firman Allah ini kita ingatkan, itulah salah satu bagian daripada sebelum damai itu diangkat. Ya pasti dia nggak diangkat seperti Wahyu 6, tahu-tahu nggak ada. Nah itu inilah permulaan. Semuanya kelihatan, tapi ada kekosongan, ada keperluan yang lebih kepada Tuhan. Ada satu kerinduan Roh Kudus. Bergeraklah lebih nyata, gerakan, ingatkan, tegur, kembalikan, mengisi. Yang dikatakan pasal 22 tadi. Tidak adakah? Saya yakin saat firman Allah disampaikan,
saudara mempunyai jawaban mengenai sepertinya adanya kekosongan mengenai damai dalam hati sebagai orang percaya. Mulai ragu, mulai khawatir. Seperti Petrus mulai melihat Yesus katakan jalan, dia jalan di atas air. Tapi begitu dia rasa angin kencangnya, dia mulai lingkungan. Dan dia mulai tenggelam. Kita pun kalau lihat keadaan saudara. Tapi marilah, pandanglah Tuhan. Berharap, percayalah, pegang janji firman Allah ini. Damai sejahtera ku tinggalkan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan ini menjadi pengalaman, menjadi pengetahuan. Nah itulah damai yang sebenarnya. Nah kalau saudara, saya mau cepat 26 Yesaya. Tadi Yeremia, sekarang Yesaya 26. Yesaya 26, sudah lihat ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Nah ini ada hal yang baik. Berbeda dengan Yeremia tadi. Pasal yang ke-8 ayat 11 dan 22. Di sini katakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya, kabar baik. Ya, hal yang berbeda dengan Yeremia. Tapi saya lihat di sini ada dua prinsip. Satu, damai yang dari Allah sendiri. Karena ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Allah sendiri yang kerjakan, ya. Bukan dari kuat. Bukan dengan finansial yang cukup, bukan. Bukan dengan kepintaran, bukan dengan jabatan dan sebagainya, bukan. Damai sejahtera yang dikatakan, yang Engkau akan menyediakan damai sejahtera itu. Jadi dua prinsip. Satu, damai dari Allah sendiri. Dan yang kedua, damai yang dari Allah disediakan bagi tiap orang yang mau siap dipakai oleh Tuhan sebagai mengadakan damai, membawa damai bagi orang lain, terutama bagi seisi rumah kita. Jadi damai itu berbicara mengenai dua hal. Dari Tuhan, ya dan amin. Tetapi juga itu hanya tersedia rupanya bagi mereka yang siap untuk dipakai, rela, punya hati hamba, punya kerinduan. Ku rindu kau lebih dan lebih. Itu damai itu akan melimpah. Itu damai itu mulai mengalir keluar, mulai terbagi bagi banyak, mulai ternyata dinyatakan. Kita membagi-bagi, membawa damai itu. Ya. Jadi Yeremia 8 ayat 11 kasusnya bukan Allah tidak beri damai, tapi rupanya pada zaman Yeremia itu tidak banyak orang yang siap untuk sebarkan membawa damai. Sekarang mungkin juga damai berkurang, kegelisahan bertambah karena tidak siapnya kita untuk menerima dan membagikan damai. Hanya sebagaimana damai dari dunia, transaksional. Apa yang saya dapat. Ini hal yang berbeda. Tapi melalui firman Tuhan ini saya akan akhiri. Sudah lihat dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Pelayanan untuk pendamaian, itu perikop judulnya. 2 Korintus pasal 5 mulai dari ayat 11 sampai ayat 21. Pelayanan untuk pendamaian. Jadi bagi orang yang membawa damai, orang yang siap, ya, damai itu diberikan, dibagi untuk orang lain. Perhatikan ayatnya yang
2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Mempercayakan. Ada orang yang tidak dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Karena selalu dia sentralnya dirinya sendiri. Apa yang saya dapat. Ya, tapi orang ini percaya. Dia akan dipakai seperti saluran. Dia akan terbuka. Dia akan penuh dengan belas kasihan. Dia akan penuh dengan kerinduan. Kalau aku diberkati, biar yang lain. Kalau aku diselamatkan, biarlah seisi rumahku diselamatkan. Ayatnya 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kembali, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dan terakhir, ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Hanya dengan cara itu kita dipercaya, karena kita selalu berdamai dengan Allah. Dan damai Allah itu ada. Dan itu tersalur, terbagi, dinikmati oleh banyak orang. Kita mengakhiri hidup terkenal dengan RIP, Rest in Peace. Beristirahat dalam damai. Siapkah kita menghadapi waktu yang Tuhan sudah tetapkan kapan, tapi kita ada di dalam damai. Beristirahat pun kita masih ada. Kita selalu berdamai karena Yesus sudah mendamaikan dirinya. Tuhan baik bagi saudara. Nikmatilah, bersukacitalah dengan kabar baik firman Allah ini. Damai sejahtera ku berikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari sudah diberkati dengan firman Tuhan, di mana mengingatkan dengan judul Hidup Orang Percaya, Pembawa Damai. Saatnya saudara boleh buka hati, saudara berkeluh kesah, saudara percaya melalui doa, dan saya yakin Roh Kudus akan turun tangan. Roh Kudus akan meneguhkan firman itu lebih jauh dalam pribadi hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. 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 Bila hampiri dia hampiri engkau, oh sungguh heran jamaah Tuhan. Oh sungguh heran jamaah Tuhan. Oh sungguh heran jamaah Tuhan. Bila hampiri dia hampiri engkau, oh sungguh heran jamaah Tuhan. Haleluya. 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 Oh sungguh heran jamaah Tuhan. Puji Tuhan. Hampiri dia hampiri engkau, oh sungguh heran jamaah
kita manusia berdosa. Tapi dia hampiri saudara berdamai, mengulurkan tangan. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan. Dia menghampiri engkau. Dia memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Diperdamaikan dengan Allah. Berdamai dengan Tuhan itu suatu hal yang sungguh indah, heran, ajaib, mulia dan besar. Haleluya. Haleluya. Tuhan, biarlah kehadiran-Mu, Yesus, biarlah luapan kasih-Mu kembali mengingatkan, kembali menggerakkan kami. Haleluya. Kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh heran, sungguh Tuhan mengulurkan tangannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berserulah, pandanglah dia. Dia panjang sabar, dia penuh dengan kerinduan untuk bersama-sama dengan umat milik kepunyaannya, saudara dan saya, umat ketebusannya. Dia memberikan perjanjian untuk selalu tidak terpisah, tapi dekat, bersama-sama di dalam dia. Ada damai sejahtera, ada sukacita itu. Ada hidup yang rela, ada hidup yang penuh dengan syukur. Kalau kita bisa membawa damai bagi orang lain, terutama bagi orang seisi rumah kita. Biarlah mereka menikmati damai dengan Tuhan itu. Biarlah mereka menikmati, mereka percaya Yesus terlebih dulu mengulurkan tangan. Yesus terlebih dulu menghampiri manusia yang berdosa. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau memberikan damai yang sebenarnya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Damai yang Engkau tinggalkan, damai yang Engkau berikan, membuatkan kami mempunyai kerinduan Tuhan. Bukan hanya dekat, tapi biarlah pakai kami Tuhan, membawa damai bagi yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan. Pakai kami Tuhan, bukan untuk diri ini sendiri, tapi pakai kami pembawa damai, pembagi damai. Dan banyak orang yang kenal Yesus mengalami kasih damai sejahteranya. Haleluya. Benar, dia sudah datang bagi saudara dan saya. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Kami datang, kami menghampiri, kami mengulurkan tangan, mengangkat tangan. Mari Tuhan, jamah kami, pulihkan kami, isi hati kami yang kosong, isi kami dengan damai sejahtera-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Jamah Tuhan. Kami menikmati kembali persekutuan indahnya dengan Engkau. Kami berseru, Allah ya Bapa, Engkau adalah Allah yang begitu dekat. Haleluya. Berikan damai itu Tuhan. Damai sejahtera-Mu menguasai hidupmu, mengalahkan segala ketakutan. Haleluya. Danau itu teduh, gelombang itu lenyap, diganti dengan ketenangan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Curahkan pulihan. Haleluya. Kami perlu jamahan-Mu, kami perlu damai sejahtera-Mu itu. Waktu yang tidak lama lagi
Kami masih mau menikmati, kami masih mau menerima kekuatan sukacita itu. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dari ketakutan, kegelisahan, oh dipenuhi dengan sukacita. Kami percaya Yesus jamah kami. Haleluya, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami akan melaksanakan waktu yang Tuhan beri dengan penuh damai sukacita. Engkau layakkan kami Tuhan. Engkau siapkan hidup kami, Roh Kudus, bentuk kami. Damai sejahtera itu mengalir bagi banyak orang. Damai sejahtera itu menjadi bukti Engkau Yesus menyertai kami. Jamah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semua berubah badai, topan, ketakutan Engkau rubah. Jamah Tuhan, ada damai sukacita, damai sorga. Haleluya, haleluya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Haleluya, haleluya. Bapa ini sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang peduli dan mengerti dengan situasi keadaan umat-Mu. Dalam hari-hari yang tidak baik ini, hari-hari yang penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Tapi terima kasih Engkau melawat kami melalui perkataan firman-Mu, melalui rencana indah-Mu, melalui perjanjian-perjanjian-Mu yang Engkau teguhkan melalui kabar baik yang disampaikan pada jam saat pagi hari ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Kami perlu ketenangan, kekuatan. Kami perlu damai sejahtera itu. Kami perlu Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini. Damai sejahtera-Mu. Kami tidak akan tertarik, terpikat, tertipu dengan situasi keadaan. Kami tetap berseru dan memandang kepada-Mu. Pulihkan hati kami. Teguhkan iman kami. Biarlah damai sejahtera Allah itu menjadi bagian hidup ini. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami kerjakan, kami yakin itu Tuhan bukan untuk diri ini, tapi kami mau membawanya bagi orang lain juga. Pakai kami Tuhan sebagaimana dalam kitab Yesaya tadi. Damai sejahtera Engkau sediakan. Dan itu bagi kami yang mau membagi-bagikan, pembawa damai itu. Jadikan kami menikmati damai, tapi juga membagi damai bagi orang lain. Terima kasih buat firman-Mu, jemaat-Mu yang sudah diberkati dengan firman Allah. Mereka lebih datang kembali kepada-Mu, lebih berbalik datang, lebih percaya, lebih yakin, lebih membutuhkan damai sejahtera sorga itu. Yang Engkau sudah janjikan, yang Engkau sudah limpahkan, yang Engkau sudah nyatakan di banyak kehidupan orang yang percaya. Berikanlah itu dalam hidup ini. Tenangkan kami, teduhkan kami dengan apa yang Engkau sudah firmankan. Kuduskan kami demi firman-Mu. Yang lemah Engkau boleh kuatkan, yang bimbang Engkau teguhkan, tambahkan iman. Yang dalam kesulitan pergumulan, Tuhan, biarlah mereka mampu melewatkan, cakap menanggung segala hal. Karena Engkau adalah Tuhan yang menyertai dengan ketenangan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera itu. Berkati Tuhan, pergumulan umat-Mu ini. Kabulkan doa mereka Tuhan. Biarlah mereka mempunyai hikmat, mengetahui dan mengalami damai itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Biar firman Allah ini adalah menjadi sesuatu yang menyertai kami dimanapun kami ada. Kepada siapapun kami berjumpa, kepada siapapun kami bercakap-cakap, dan siapapun yang melihat kami, biarlah terpancar
damai sukacita sorga itu. Namamu yang dipermuliakan. Terima kasih, inilah doa kami. Dengan percaya kami serahkan segala sesuatunya. Akhir daripada ibadah ini, saudara jemaat Tuhan yang diberkati. Mari, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus bagi kita, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.